namanya aljabar, tapi mungkin sedikit asing ketika aljabar ini digandingkan dengan kata abstrak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, karena ini adalah pertemuan pertama kita gitu ya, paling tidak kita mengenal dulu sebenarnya di mata kuliah aljabar abstrak ini kita mau mempelajari apa gitu ya, teori apa sih yang mau kita pelajari gitu ya. Nah, jadi karena ini adalah mata kuliah terkait teori matematika gitu ya, jadi yang mana mata kuliah ini nanti kita akan terganggu suaranya, mohon izin dulu. Oh ya, terima kasih. Jadi mata kuliah aljabar abstrak 1 itu nanti kita akan mempelajari namanya teori grup gitu ya. Nah, grup yang di sini yang dimaksud apa gitu ya. Kalau kita mendengar kata grup kan mungkin sudah tidak asing ya. Katakan grup itu apa? Kalau Bapak Ibu mendengar kata grup gitu ada yang mau berpendapat kira-kira grup yang dibayangkan itu apa? Kelompok, Bu. Ya, kelompok betul. Terus kemudian ada lagi satu yang dibayangkan lagi ketika mendengar kata grup gitu. Tadi Pak Heri kelompok, kemudian kumpulan, Bu. Kumpulan, ya Pak Wirnano terima kasih kumpulan. Mungkin Pak Indra ketika mendengar kata grup, Himpunan, Bu. ya himpunan ya. Terima kasih ya. Jadi jawaban tadi tidak lepas memang dari apa yang dimaksud dengan grup adalah kelompok, kemudian himpunan gitu ya. Jadi secara matematis nanti kita akan mempelajari namanya himpunan gitu ya. Kalau kita mendengar kata himpunan itu kan pasti sesuatu yang sama ya, kemudian kita kumpulkan gitu ya. Nah, kemudian ternyata sesuatu yang sama kemudian kita kumpulkan itu ada bisa memunculkan apa yang dimaksud dengan himpunan gitu ya. Nah, pada teori grup sendiri nanti lebih mempelajari ya suatu himpunan ya, himpunannya itu tidak kosong ya, artinya himpunan itu ada anggota-anggotanya ya kalau kita membicarakan secara matematis. Jadi kita misalkan punya suatu kumpulan himpunan gitu ya, katakan himpunannya tidak kosong gitu A ya, tidak boleh kosong, maka A ini pasti memiliki anggota-anggota gitu ya. Katakan anggotanya bisa saja anggotanya sebanyak berhingga atau tidak berhingga. Nah, yang mana himpunan ini akan menjadi spesial ya, atau bisa kita bicarakan lebih lanjut ketika himpunan ini diikuti gitu ya, atau dilengkapi dengan suatu namanya operasi biner. Nah, yang mana nanti kita akan telah lebih lanjut sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan operasi biner itu sendiri di gambaran tentang mata kuliah aljabar abstrak 1 seperti itu. Nah, kenapa ada satu? Ya tentunya jika ada satu pasti ada dua gitu ya. Karena nanti karena ada mata kuliah aljabar abstrak 2, maka aljabar abstrak 1 ini adalah menjadi prasyarat untuk mata kuliah selanjutnya. Nah, kemudian apa saja kajian-kajian atau bahan materi ya yang akan kita pelajari tentunya selama 1 semester. Nanti kita akan mempelajari dari awal ya bagaimana kita tahu apa yang dimaksud dengan operasi biner, kemudian bagaimana mendefinisikan apa yang dimaksud dengan grup ya berkaitan dengan sifat-sifatnya. Kemudian nanti ada namanya himpunan bagian ya, himpunan bagian dari suatu grup, kita menyebutnya ada subgrup ya. Kemudian dari subgrup itu kita bisa mendefinisikan namanya grup siklik ya. Kemudian dari grup siklik kita bisa menurunkan ada teori terkait subgrup normal dan juga grup faktor. Nah, yang mana yang terakhir nanti kita akan mengkaji terkait homomorfisme grup beserta teorema utama dari homomorfisme grup itu sendiri. Nah, kemudian untuk pustaka atau bahan referensi, saya kira akan ada banyak ya buku yang berkaitan dengan aljabar abstrak, yang mana ini beberapa saya tampilkan, ini bisa menjadi rujukan kita dalam mempelajari mata kuliah aljabar abstrak 1 ini, yang mana yang nomor 1 ini menjadi utama ya, ini adalah pustaka utama atau referensi utama yang bisa kita gunakan, yang mana tentunya tidak hanya terbatas pada referensi ini gitu ya, mungkin karena ini masalah teori gitu ya, Bu bukunya kok bahasa Inggris, apa ada yang bahasa Indonesia? Saya kira juga sangat banyak gitu ya. Nanti silahkan Bapak Ibu ingin lebih mudahnya menggunakan referensi yang mana. Saya kira antara satu buku dengan buku lainnya itu kalau terkait teori ya pastikan tidak jauh berbeda. Artinya kita mendefinisikan sesuatu tidak mungkin definisi di buku satu dengan di buku lainnya berbeda. Pasti kan sama, hanya saja cara penulisannya saja yang mungkin berbeda ya. Jadi yang terkait pustakanya. Kemudian dalam perkuliahan ya, karena ini baru pertemuan pertama, tentunya kita akan membahas terkait kontrak kuliah ya. Kontrak kuliah yang saya sampaikan di sini juga
masih umum ya, artinya kita bagaimana ketertiban, menjaga ketertiban dalam kelas seperti masalah kehadiran ya, mengikuti perkuliahan, keterlambatan, kemudian seperti mata kuliah yang lain bahwa ketika kita mau mengikuti ujian akhir maka minimal kehadirannya adalah 75% gitu ya. Kemudian terkait ketidakhadiran ya tentunya harus memberikan alasan ya kepada saya bisa melalui pesan WA gitu ya, kenapa tidak hadir, mungkin ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan ya atau sakit gitu ya, yang mana nanti semuanya ini harus diinformasikan kepada saya melalui pesan WA. Nah, kemudian yang kontrak kuliah yang lain juga saya kira terkait kerapian ya, bagaimana kita sama-sama menjaga agar kondusivitas kelas kita ini berjalan dengan baik gitu ya. Nah, ini pengantar awal ya sebelum kita refresh gitu ya, karena pertemuan pertama biasanya diawali dulu dengan ya perkenalan materi kuliahnya, kemudian dan kontrak kuliah. Ini sampai sini ada yang ditanyakan sebelum saya menuju ke materi selanjutnya? Tidak ada, Bu. Udah jelas? Tidak ada, Bu. Oke, jelas. Silakan. Kalau jelas saya izin ya, kita belajarlah mengenal grup dulu gitu ya, karena di sini tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa mata kuliah ini adalah fokus pada teori grup gitu. Nah, kalau kita mau mengatakan teori grup itu apa gitu ya, secara matematisnya, secara teori aljabar abstraknya, definisi grupnya itu seperti apa gitu. Nah, sebelum kita menuju definisi dari grup gitu ya, mungkin kita kenali dulu gitu ya, kira-kira himpunan ya, atau kan di sini saya mau bicarakan tentang himpunan gitu. Nah, Bapak Ibu di sini ada yang tahu kira-kira himpunan bilangan itu bilangan apa saja? Membicarakan bilangan gitu ya, misalkan bilangan saja. Ring itu macam-macam himpunan itu apa saja kira-kira? Bilangan ganjil. Oh ya, bilangan ganjil. Kemudian ada lagi. Terima kasih tadi Pak Abdullah bilangan ganjil. Mungkin Pak Eri bisa menyebutkan bilangan apa lagi? Bilangan prima, Bu. Oh ya, prima. Terima kasih atas jawabannya. Ganjil, prima. Kemudian ada lagi? Ya, kalau kita mengatakan ganjil ya, kan biasanya ganjil itu dimulai dengan 1 ya, 3 ya, -1, -3 dan seterusnya gitu. Kemudian kalau bilangan prima dimulai dari berapa, Bapak? 2, Bu. Ya, 2 ya. 2 kemudian 3 ya, 5 dan seterusnya. Artinya kita punya bilangan-bilangan itu. Nah, selain bilangan prima dan bilangan ganjil, saya kira pernah mendengar tidak namanya bilangan bulat? Pernah, Bu. Nah ya, mungkin ada yang tahu bilangan bulat itu bilangannya apa saja? Himpunan bilangan bulat? Dari minus sampai positif, Bu. Ya, minus. Minus berapa? Apakah minus setengah bilangan bulat? Bukan, Bu. Ya, -1? Iya. 0 -2, termasuk? -4. Ya, 0 termasuk tidak dalam himpunan bilangan bulat? Termasuk, Bu. Ya, termasuk ya. Berarti kita bisa menuliskan himpunan bilangan bulat itu ada 0 ya, ada 1, kemudian ada -1, ada 2 ya, tadi ada -2, ada 3, -3 dan seterusnya. Artinya bilangan-bilangan ini adalah bilangan bulat gitu ya. Yang mana secara notasi ya, dalam matematis kita menotasikan himpunan semua bilangan bulat ini dengan Z ya, atau dari bahasa Inggris integer ya, integer kemudian dinotasikan himpunan semua bilangan bulat ini menjadi Z ya, Z. Ini isinya adalah 0 plus -1 plus -2 dan seterusnya. Nah, coba kalau kita mengamati pada himpunan bilangan bulat ini ya, bilangan-bilangan ini tadi. Nah, pertanyaan saya, ketika saya punya 2 bilangan bulat, ketika saya jumlahkan ya, apakah hasilnya juga bilangan bulat? Iya, Bu, bulat juga. Ya. Jadi kalau saya punya 2 bilangan bulat ya, katakan AB ya, apakah ketika saya menjumlahkan A dengan B, hasilnya bulat lagi? Ya. Ya, tadi kata Pak Abdullah bulat lagi. Artinya kita punya berapa bilangan? Misalnya 1 tambah 2 hasilnya 3, ya, dan seterusnya misalnya 3 tambah 7 hasilnya 10. Artinya ketika kita punya 2 bilangan bulat, pasti penjumlahan dari 2 bilangan itu juga
merupakan bilangan bulat ya, atau kita bisa menotasikan seperti ini ya. Kita punya dua bilangan anggota di Z, maka A plus B-nya juga anggota di Z. Nah, kemudian kalau saya misalkan punya tiga bilangan bulat ya, katakan ada A, B, dan C gitu. Nah, ketika saya menghitung ya, saya kerjakan dulu A ditambah B, kemudian baru saya tambahkan C. Apakah hasilnya sama dengan ketika saya menambahkan dulu B dengan C, baru saya tambahkan dengan A? Sama, Bu. Sama ya. Jadi Sama, ketika Bu. kita punya Sama, Bu. tiga Sama, Bu. bilangan, ya, terima kasih. Jadi kalau kita punya tiga bilangan bulat, pasti akan berlaku yang namanya ini ya. Kita jumlahkan dulu dua bilangan A dengan B, baru kita jumlahkan dengan C. Hasilnya akan sama dengan B ditambahkan C terlebih dahulu, baru ditambahkan dengan A. Nah, kemudian kita perhatikan lagi ya terhadap himpunan bilangan bulat ini. Kalau saya misalkan punya bilangan selain 0, ya, katakan 1 minus 1, 2 minus 2, dan seterusnya. Ketika saya tambahkan 0, pasti hasilnya kalau saya misalkan punya sembarang bilangan ya, katakan A ya, kalau saya tambahkan dengan 0, pasti hasilnya adalah Sembarang. ya bilangan A. itu sendiri ya, A itu sendiri ya. Jadi yang menarik ketika kita punya berapapun bilangan itu ya selain 0 ya, ketika kita jumlahkan dengan 0 pasti hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, kemudian selain itu ada satu lagi. Ketika kita punya bilangan ya, katakan 1 ya. Bisa nggak saya menemukan ya bisa nggak saya menemukan suatu bilangan yang mana 1 saya tambahkan dengan bilangan itu hasilnya 0? Bisa, Bu. Ada, Bu. Berapa? Kalau 1? Min 1. Min 1 ya. Demikian juga ketika 2. Saya bisa nggak menemukan bilangan lain yang mana ketika saya tambahkan 2 dengan bilangan itu sama dengan 0? Ada ya? Ada tidak? Min 2. Ada. Min 2 ya. Jadi ada. Jadi kalau kita runtut lagi 3, 4 dan seterusnya 100.000 pasti ada ya. Artinya ketika kita punya suatu bilangan kita bisa menemukan ya suatu bilangan lain yang mana ternyata kalau kita jumlahkan antara bilangan itu dengan bilangan lain menghasilkan 0 ya. Nah, dari sini apa yang bisa kita peroleh ya? Artinya dari sifat bilangan bulat itu tadi atau himpunan bilangan bulat tadi itu ada 4 hal yang terpenuhi ya. Yang pertama tadi kita mengatakan kalau kita punya dua bilangan bulat maka jumlahnya juga bulat ya. Kita menyebutnya adalah sifat tertutup. Kemudian yang tadi ketika kita punya 3 bilangan bulat kita bisa terpenuhi ya persamaan seperti ini yang kita sebut sebagai sifat asosiatif. Kemudian yang ketiga, ketika kita bisa menemukan ya satu anggota di Z yaitu tadi 0 ya, artinya ada satu anggota di Z yang mana ketika untuk semua nilai di Z ketika saya jumlahkan dengan 0 hasilnya adalah dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita punya sembarang elemen ya kita bisa menemukan elemen lain ya kita sebut dia adalah elemen inverse, yang mana ketika kita jumlahkan sebarang anggota tadi dengan elemen inverse-nya akan sama dengan 0 ya. Jadi ini adalah 4 sifat yang dimiliki oleh bilangan bulat ya, 4 sifat yang dimiliki oleh bilangan bulat. Nah, kemudian dari sini dari yang sifat pertama tadi, sifat ketertutupan, itu ada hal yang sedikit menarik ya. Maksud menarik di sini adalah tadi ketika kita punya dua bilangan bulat, maka jumlahannya juga bilangan bulat. Nah, kalau saya menuliskan ya dua bilangan bulat tadi dalam suatu pasangan ya, di sini disebut sebagai pasangan yaitu ada N1 N2 ya, anggota dari Z cross Z ya. Artinya Z cross Z ini adalah N1 anggota Z ya atau N1 bilangan bulat dan N2-nya ini juga anggota di Z ya. Artinya kalau kita menuliskan dalam pasangan ini adalah himpunannya itu Z cross Z ya atau produknya. Nah, kemudian dari sini kita lihat tadi kalau kita punya pasangan dua bilangan bulat, kita bisa menentukan ya jumlahannya juga bilangan bulat. Sehingga dari sini kita bisa memandang bahwa operasi penjumlahan tadi ya, operasi yang kita punya tadi yang merupakan operasi penjumlahan itu adalah sebenarnya suatu fungsi. Fungsi apa? Fungsi yang memetakan dari himpunan Z per Z ya, tadi himpunan pasangan berurutan anggota dari bilangan bulat ke bilangan bulat lagi. Ya, yang mana dari pasangan ini kita definisikan fungsi penjumlahan tadi adalah N1 ditambahkan N2.
ya. Nah, dari motivasi sifat ini ternyata kita bisa mengabstraksi, ya, kita melakukan abstraksi yang mana kita sebut dia adalah operasi biner, ya. Jadi yang dimaksud dengan operasi biner ini adalah suatu fungsi, gitu ya, atau bisa kita menyebutnya suatu fungsi dari himpunan, ya, A cross A, di mana A ini adalah himpunan tak kosong, ke A lagi, ya. Jadi secara tidak langsung operasi biner itu adalah suatu fungsi dari A cross A kita bawa ke A. Nah, tentunya apakah kira-kira operasi biner itu hanya terbatas pada operasi penjumlahan? Tidak, Bu. Tidak. Kira-kira ada lagi nggak yang bisa disebut sebagai operasi biner? Pengurangan, Bu, bisa. Ya, pengurangan juga bisa, ya. Kemudian perkalian kira-kira bisa atau tidak? Bisa juga. Ya, bisa juga, ya, perkalian, ya. Artinya sudah kita tahu ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, ya, itu adalah salah satu, ya, dari yang dimaksud dengan operasi biner, ya. Atau kalau kita tuliskan lagi dalam bentuk tulisan fungsi tadi, ya, yang seperti ini tadi. Nah, itu adalah bisa kita tuliskan seperti ini, ya, fungsi dari himpunan A cross A yang kita bawa ke A lagi. Nah, kemudian apa kaitan operasi biner ini, ya, dengan himpunan bilangan bulat yang sudah kita punya tadi, ya. Di awal tadi yang kita punya himpunan Z, ya, katakan operasinya tadi penjumlahan itu terpenuhi ada 4 sifat, ya. Tadi ada yang masih ingat apa saja? Masih ingat? Tertutup, ya. Ya, tertutup kita nyebutnya. Kemudian yang kedua Asosiatif. asosiatif, kemudian yang ketiga Inverse. ya boleh elemen inverse, dan yang keempat adalah elemen Identitas. identitas, ya, identitas. Nah, jadi tadi saya punya, ya, kita punya bahwa kita punya himpunan bilangan bulat, kita punya operasinya adalah penjumlahan, yang mana ini, ya, Z tadi terhadap operasi penjumlahan memenuhi 4 sifat. Nah, kemudian dalam teori abstrak, ya, kita bisa melakukan namanya abstraksi, ya. Abstraksi apa? Artinya kita membawa himpunan Z ini tidak terbatas pada Z saja. Artinya kita bisa membawa ini misalkan menjadi himpunan yang tidak kosong. Ya, saya lakukan abstraksi di sini. Kemudian operasi penjumlahannya juga tidak saya batasi hanya operasi penjumlahan, tapi saya misalkan dia adalah sebarang operasi biner, ya, yang saya notaskan adalah star. Nah, jika himpunan ini tadi, ya, saya Z saya abstraksikan menjadi himpunan tidak kosong, operasi penjumlahan saya abstraksikan menjadi sebarang operasi biner, ya, yang mana keempat sifat ini tadi, ya, 1, 2, 3, 4, ya, tertutup, asosiatif, adanya elemen identitas yang inverse, ini tetap dipenuhi, ya, pada himpunan ini tetap dipenuhi. Nah, maka kita bisa memunculkan apa itu yang dimaksud dengan grup, ya. Jadi grup itu apa? Jadi sekali lagi grup itu kembali lagi menjadi merupakan himpunan tak kosong, ya, yang mana dia harus punya operasi biner, yang mana himpunan ini terhadap operasi binernya tadi harus memenuhi keempat aksioma tadi, ya, ada tertutup, asosiatif, ada elemen identitas dan juga elemen inverse, ya. Jadi apa yang dimaksud dari grup sendiri itu dalam materi ini itu adalah seperti ini. Misalnya ada pertanyaan? Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin bisa saya lanjutkan, ya. Kemudian otomatis kalau kita mau menuliskan gini, ya, himpunan tak kosong G dan operasi biner star. Nah, itu kalau secara matematis artinya mubazir, gitu, ya. Artinya mubazir itu ada menjadi satu yang panjang. Kan biasanya kalau di matematis itu ada penotasian. Artinya penotasian itu adalah meringkas suatu kata atau kalimat, ya. Misalkan kalau Bapak Ibu ingat, misalkan di matematis ada mengatakan untuk setiap itu biasanya dinotasikan seperti ini, A kapital terbalik, gitu, ya. Kemudian ada terdapat atau ada, biasanya nulisnya seperti ini. Nah, ini juga berlaku pada definisi grup ini. Ketika kita punya himpunan tak kosong G, kemudian kita lengkapi operasi biner star, ini bisa kita ringkas penulisannya cukup seperti ini, ya, dalam kurung G, star, ya. Jadi ini adalah penotasian dari ketika kita mengatakan punya grup G terhadap operasi biner star, ya. Nah, kemudian selain keempat aksioma tadi, ada
satu sifat juga ya yang dimiliki suatu himpunan yang kita sebut sebagai sifat komutatif ya. Artinya sifat komutatif ini berlaku ketika kita punya dua elemen ya atau dua anggota di suatu himpunan. Ketika kita operasikan itu sama saja dengan ketika kita mengoperasikan secara terbalik. Ya, jika anggota di grup itu berlaku seperti ini, maka kita bisa mengatakan grupnya ini adalah suatu grup komutatif atau bahasa lainnya adalah grup abelian. Ya, jadi adalah tambahan ya. Artinya kalau tadi pada sembarang grup tadi itu kan hanya 4 aksioma yang terpenuhi ya, tertutup, asosiatif, adanya elemen identitas dan elemen inverse. Nah, kalau kita tambahkan satu lagi yaitu adalah sifat komutatif ya yang berlaku seperti ini di sini, maka kita bisa menyebutnya grupnya ini adalah sebagai grup komutatif. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita cukup mengatakan dia grup, maka dia harus terpenuhi 4 aksioma. Tapi kalau kita menambah satu terpenuhi aksioma komutatif, maka kita bisa menyebutnya adalah grup komutatif. Ya, sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Nah, kemudian kalau saya tanya, kira-kira contoh dari grup itu apa ya? Kira-kira contoh dari grup itu apa ya? Pak Ismail mungkin bisa membantu saya. Contoh sederhana dari grup, kira-kira yang pertama apa? Belum paham, Bu Mika. Baik, oke. Bagian mana yang belum paham ya? Mungkin karena ini bertolak ya, bertolak belakang dengan bidangnya Pak Ismail, saya maklumi. Iya. Jadi tadi di awal saya sudah memberikan sedikit motivasi ya, bahwa saya punya himpunan bilangan bulat ya terhadap operasi penjumlahan terpenuhi 4 sifat ini. Berarti dengan kata lain, kalau saya sudah melakukan abstraksi terhadap himpunan yang lebih luas, ya, yang lebih luas lagi, yaitu himpunan tak kosong dengan operasi biner yang harus memenuhi 4 aksioma ini. Jelas contoh yang pertama ini adalah himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan. Itu pasti sudah merupakan grup ya, karena tadi kita mengawalinya adalah dari himpunan ini. Nah, kemudian Z ini berlaku sifat komutatif tidak? Apakah ketika saya punya dua bilangan bulat, saya jumlahkan gitu ya, yaitu AB apakah sama dengan B tambah A? Sama, Bu. Sama ya, sama ya. Sama, Jadi sebenarnya kita sama. bisa menyimpulkan selain kita bisa mengatakan Z terhadap operasi penjumlahan adalah grup, ternyata Z terhadap operasi penjumlahan ini juga merupakan grup komutatif ya. Artinya dia lebih ada tambahan sifat lagi. Nah, kemudian selain bilangan ini gitu ya, apakah ada bilangan-bilangan yang lain terhadap operasi-operasi yang lain? Nah, nanti bisa Bapak Ibu cek ya. Ini saya memberikan beberapa himpunan ya. Ada 2Z ya, maksud 2Z ini adalah himpunan bilangan genap. Kenapa? Karena kalau kita punya Z ini adalah himpunan 0, plus minus 1 ya, plus minus 2 dan seterusnya. Otomatis kalau kita punya 2 kali Z, itu artinya 2 kali dari himpunan ini ya. Maaf, ini 1, ini 2 dan seterusnya. Jadi kalau kita kalikan biasa kan 2 kali 0, 0, 2 kali 1, 2 ya. 2 kali min 1 adalah min 2 ya. Jadi ini adalah himpunan semua bilangan genap ya untuk 2Z. Nanti bisa dicek apakah 2Z ini terhadap operasi penjumlahan merupakan grup. Artinya terpenuhi tadi 4 aksioma ya, yang tertutup, asosiatif, ada elemen identitas dan elemen inverse. Kemudian yang 1 plus 2Z ini adalah himpunan semua bilangan ganjil ya, bilangan ganjil yang mulai dari 0, 1, min 1, 3 ada 0 ya, plus minus 1, plus minus 3, plus minus 5, dan seterusnya. Nanti dicek apakah ini memenuhi kembali lagi 4 aksioma tadi ya. Kemudian yang ketiga ada bilangan asli. Ada yang tahu bilangan asli dimulai dari berapa? 1, Bu. Ya betul, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nanti dicek apakah terhadap operasi penjumlahan ini memenuhi 4 aksioma tadi, gitu ya. Kemudian ada bilangan rasional. Ada yang tahu bilangan rasional itu bilangan apa? Tadi bisa membantu saya? Mungkin sudah tahu tapi nggak tahu kalau itu bilangan rasional ya. Jadi bilangan rasional itu adalah bilangan pecahan ya. Bilangan A per B di mana AB-nya ini bulat,
dengan ketentuan B-nya tidak boleh 0. Kenapa B-nya tidak boleh 0? Kalau dibagi 0 infinite, Bu. Ya, betul. Kalau tidak dibagi 0 lebih tidak terdefinisi ya. Satu bilangan dibagi 0 tidak terdefinisi ya. Nanti ada beberapa banyak macam bilangan. Nanti dicek terhadap operasi penjumlahan ini apakah keempat bilangan ini ada yang merupakan grup atau tidak gitu ya. Kemudian kalau sekarang operasinya saya ganti, operasinya adalah operasi perkalian gitu ya. Nah, apakah himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan asli dan juga himpunan bilangan genap ini merupakan grup atau tidak? Mungkin ada sudah punya bayangan gitu dari beberapa himpunan yang saya berikan, kira-kira yang merupakan grup yang mana? 2Z. 2Z. 2Z terus. Ya, 2Z bisa ya merupakan grup ya, kan dia punya elemen identitas 0 ya. Kalau satu ada inverse, kalau 2 inverse-nya -2 ya. Dan seterusnya. Kira-kira kalau Z terhadap perkalian? Grup, Bu. Kenapa? Itu kan asosiatif juga ada, dia tertutup juga, Bu. Iya, betul. Kalau elemen identitasnya? Ada, Bu, 0. Ada. 1, Bu, ada 1. 1 ya, karena kalau bilangan itu dikalikan 1 hasilnya dirinya sendiri ya, terhadap kali 1. Kalau inverse? Inverse dari 1 ya, ini kalau inverse dari 2 terhadap operasi perkalian. Jadi 2 dikalikan berapa hasilnya sama dengan 1. Karena tadi 1 ini adalah elemen identitas. 2 dikalikan berapa hasilnya 1? Setengah. Nah, sekarang pertanyaannya apakah setengah anggota dari bilangan bulat? Bukan, Bu. Bukan Tidak, ya? Bu. Tidak ya, karena setengah bukan anggota dari bilangan bulat, berarti kita bisa menyimpulkan Z terhadap operasi perkalian ini bukan merupakan grup ya. Oke. Bagus pemahamannya. Nah, kemudian jadi pertanyaan lagi, apakah hanya sebatas himpunan bilangan ya yang merupakan grup gitu? Nah, saya kira tidak ya, karena apa? Kita tahu matriks ya, matriks kalau kita himpun, misalkan matriks 2x2 ya, elemen-elemen atas bilangan real gitu ya, terhadap operasi penjumlahan, nanti bisa dicek. Matriks itu juga merupakan suatu grup gitu ya. Jadi, kalau secara umum bisa kita perumum tidak hanya ukuran 2x2 ya, ukurannya n kali n. Nah, ini juga merupakan suatu grup ya. Nanti bisa dicek apakah komutatif atau tidak. Nah, artinya aksioma komutatifnya tadi terpenuhi atau tidak ya. Nah, ini yang terakhir sebagai latihan saja gitu ya, pengevaluasian. Sini saya punya 2 latihan soal ya. Artinya di sini yang pertama ada himpunannya, saya misalkan adalah himpunan bilangan rasional tanpa elemen 1 ya. Artinya himpunan kita tadi kan bentuknya A per B ya, AB-nya anggota Z, B-nya tidak 0. Nah, ini saya hilangkan atau saya buang elemen minus 1-nya. Kemudian saya definisikan operasi binernya seperti ini. Ya, nanti dicek apakah himpunan G terhadap operasi biner ini merupakan grup atau bukan ya. Demikian juga untuk yang kedua, ketika operasi binernya saya definisikan seperti ini ya. Jika seperti ini nanti dicek himpunan ini merupakan grup atau bukan gitu ya. Mungkin itu saja materi pertemuan kita hari ini. Nanti silakan latihan soal ini dikerjakan dan dikumpulkan ya. Ini sebagai evaluasi individu. Nanti pengumpulannya bisa melalui Google Classroom gitu ya. Sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan atau hal yang mau didiskusikan? Enggak, Bu. Belum ada ya, cukup ya. Oke, jadi berarti paling tidak apa yang bisa kita pelajari hari ini? Ya, iya. Pak Ismail, oke, monggo, silakan. Bagaimana caranya supaya paham matematika? saya matematika saya rendah. Ya. Semua itu dimulai dari feelingnya dulu ya Pak. Kita sudah merasa feel atau belum dengan matematika gitu ya. Artinya kita sudah, artinya kan kalau Bapak mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Maka kita mulai dulu, kita mengenal pelan-pelan gitu ya. Apalagi saya harus mengampu mata kuliah yang benar-benar teori gitu ya, di matematis gitu ya. Jujur mungkin mahasiswanya ya bingung gitu ketika saya menerangkan, Maya harus bagaimana merangkul mereka biar paham gitu ya. Artinya kita harus mulai dulu. Kalau kita sudah ada
kliknya gitu ya, boleh dikatakan ada chemistry-nya gitu ya. Paling tidak kita mau mencoba untuk memahami. Dari mau coba memahami, otomatis kan lama-lama ada perasaan sendiri gitu, sehingga bisa paham matematika. Ya kalau ditanya ya memang harus pertama sayang dulu, cinta dulu gitu ya Pak sama matematika. Nanti kalau udah ada perasaan itu mungkin akan mengalir dengan sendirinya. Gitu. Terima kasih Bu Wika. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum saya tutup kelas kita hari ini ya, mungkin sedikit kita refresh lagi. Tadi sudah saya ulas berkali-kali bahwa kita mengatakan himpunan tak kosong tadi ya, katakan G, dia tidak kosong ya. Kita lengkapi dia dengan operasi biner, kita sebut dia grup jika yang pertama dia harus, sekali lagi, Asosiatif. ya mohon maaf. Asosiatif, Bu. Oh ya, asosiatif. Yang kedua tadi asosiatif. Kemudian Tertutup, Bu. tutup ya. Kemudian yang ketiga, Inverse. ya ada punya elemen inverse ya. Yang keempat adalah dia punya elemen identitas. Nah, identitas. Nah, kalau himpunan ini saya tambahkan dengan sifat komutatif, maka kita sebut sebagai grupnya tadi menjadi grup komutatif. ya, grup komutatif ya. Jadi ini apa yang kita pelajari hari ini terkait grup ya. Artinya ternyata grup itu sebenarnya tidak lepas dari apa yang ada di sekitar kita. Ternyata himpunan bilangan bulat ya yang sederhana, operasinya penjumlahan. Semua pasti tahu ya dari TK mungkin 1 tambah 1 2 gitu ya, udah tahu. Ternyata dari hal itu bisa mengenerate kalau kita bawa ke teori abstrak itu adalah satu namanya teori grup gitu ya. Nah, oke, saya kira itu saja materi kita hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi pertemuan selanjutnya ya. Nanti silakan dikerjakan latihannya dan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Demikian perkuliahan kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai baru connect. Izin mungkin saya langsung ya, rekan-rekan, Bu Arnida, izin saya langsung untuk menanggapi ya Bu. Karena fokus pengamatan saya saat ke Bu Wika itu terkait dengan variasi, mungkin saya langsung ke situ aja, rekan-rekan. Hasil pengamatan tadi setelah mendengarkan paparan dari Bu Wika, hasil pengamatan saya itu sangat bagus Bu, karena pertama Bu Wika melakukan variasi terhadap intonasi suara ketika dia menyampaikan materi. Yang kedua, Bu Wika juga ada memberikan variasi terhadap suasana ya, ketika dia bertanya dia agak nge-hold dulu sedikit, tidak langsung itu. Terus yang ketiga, yang paling penting mungkin menurut saya dia Bu Wika melakukan variasi terhadap alat komunikasi Bu. Yang pertama dia verbal, artinya dia memberikan paparan. Yang kedua dia memberikan alat komunikasi berupa visual Bu, dengan tadi yang tulisan tadi Bu. Jadi mungkin di saya tuh itu saja sih Bu, menurut saya itu sangat-sangat bagus Bu. Izin. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Indra. Setelah Pak Indra, siapa tadi? Pak Abdullah. Silakan Pak Abdullah. Oke, terima kasih. Jadi saya lihat tadi yang saya perhatikan ya, ini kan mata kuliah sulit nih, sulit dibayangkan gitu ya. Jadi saya coba membayangkan Bu Wika ya selama kuliah itu. Jadi variasinya bagus ya, saya lihat variasi terutama membantu saya tuh dengan tulisan-tulisan tadi itu. Jadi kan dengan ada variasi tulisan jadi agak memudahkan saya untuk memahami ya. Kemudian ada variasi apa namanya intonasi gitu ya. Jadi tidak monoton gitu, sehingga bisa membuat kita tidak bosan gitu ya, sehingga bisa memudahkan untuk memahami. Secara keseluruhan bagus ya. Juga contoh-contoh apa namanya closing tadi juga bagus, sehingga kita memastikan mahasiswa itu bisa paham atau tidak. Itu yang saya lihat tuh paparan Bu Wika. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak Indra dan Pak Abdullah. Variasi mengajar bisa suara, bisa bahasa nonverbal dan verbal, bisa variasi media, bisa variasi metode, teknik, strategi, model, bahkan bisa variasi evaluasi. Jadi ini kita mainkan, bukan semuanya, tapi dipilih kembali tadi bahwa tidak ada model, tidak ada media, tidak ada metode, tidak ada bentuk evaluasi yang lebih baik dari yang lain, namun yang menentukan ini yang terbaik adalah kesesuaiannya dengan karakteristik pembelajaran kita. Nah, apa yang Bu Wika tadi sampaikan itu cukup variatif. Tadi teman-teman bahkan mengatakan bahwa kelihatannya Bu Wika menulis, tapi dengan menulis itu menuntun kita berpikir step by step-nya seperti apa. Akan berbeda kalau langsung plek begitu tumpah begitu saja, ya. Karena kita langsung mencari sendiri titik hulu hilirnya kemana nih. Nah, tentu dengan Bu Wika menulis, kita jadinya dipandu dengan baik, mulainya dari mana, prosesnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Itu artinya Bu Wika menggunakan beberapa variasi. Apalagi ini matematika. Kalau di Makassar bukan matematika nih Bu Wika namanya. Namanya matematika. Beda nih penekanannya. Ya, menurut beberapa siswa yang tidak demen dengan matematika, nyebutnya gitu, matematika. Artinya ampun gitu loh. Ya, tapi Ibu sudah menyampaikan dengan variasi-variasi yang pas ya, sehingga Bapak Ibu teman-teman semua mengatakan bahwa variasi Ibu sudah lakukan, terlihat sederhana Pak Abdullah ya dan Pak Indra, padahal itu sangat membantu kita untuk tertuntun mengikuti materi-materi Ibu. Jadi Bapak Ibu yang saya ingin sampaikan, variasi itu sangat kompleks. Ya, naik turunnya suara itu variasi. Ya, kita menggunakan mimik, ekspresi yang tepat itu variasi. Kita menggunakan berbagai media, ya, karena ada media yang by design, by utilization. Bapak Ibu membuat bahan tayang itu by design. Pada saat Bu Wika mengatakan saya mengajarkan matematika kontekstual, saya ingin saudara berbasis masalah. Ibu Wika mengajak mahasiswa keluar, ya, menemukan sebuah masalah, fakta di lapangan, yang masalah yang benar-benar real, di pasar mungkin, di swalayan mungkin. Nah, berarti Ibu menggunakan media yang utilization. Ya, bukan yang by design. Tidak didesain khusus untuk belajar, tapi Ibu Wika menggunakan semua sumber yang ada untuk bisa digunakan sebagai sumber belajar. Guru itu by design, karena kita ini punya sertifikat buat mengajar. Suatu waktu, mahasiswa kita belajar berwirausaha, lewat mas-mas, abang-abang, tukang bakso yang sukses, berarti itu by utilization. Ibu memanfaatkan sumber yang ada. Dan itu sumber belajar. Nah ini yang biasanya kita yang kurang variatif nih. Yang kita tulis di RPS itu adalah ahli di bidang itu, keilmuan di bidang itu, tapi praktisi kita tidak memasukkan. Padahal sesuatu yang real mahasiswa pelajari lewat para praktisi. Sehebat apapun Bu Wika ngajar kewirausahaan, misalnya kalau Bu Wika bukan praktisi kewirausahaan, itu tidak lengkap tanpa menghadirkan sumber belajar yang bervariasi. Ya, Bu Wika bermitra akhirnya dengan teman-teman, dengan para pelaku wirausaha yang sukses, apalagi kalau anak muda nih pelakunya. Nah, jadi pemanfaatan sumber belajar yang variatif. Itu tantangan kita saat ini Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu tadi saya sampaikan di chat room, ini 13.01, artinya 12.01 di waktu Indonesia Barat. Silahkan Bapak Ibu rehat dulu, istirahat, sholat, makan nasi, dan kita kembali di pukul 13.00.
di Siap, Zoom siap, Bu. meeting ini. Silahkan jika ada yang mau live dulu untuk membuat mendinginkan device-nya, silahkan. Kalau mau tetap stay sambil menutup video. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Izin mematikan wabarakatuh. semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Terima Bapak. kasih Bu Arnida. Terima kasih Bapak.